Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik, jangan usah potong lagi dulu. Jadi kayak suara kak, turun saya tekan. Rekam semua. Saya lupa juga dengan orang suara. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah hari kelas ini. Kita akan melanjutkan mata kuliah yang kemarin. Kita sekarang masuk ke definisi koperasi dan UMKM. Karena ini dengan koperasi dan UMKM itu ya, definisinya adalah pengertian koperasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris co dan operation yang berarti usaha bersama. Jadi koperasi itu dibentuk dengan usaha bersama. Di dalamnya ada anggota. Ya. Jadi koperasi itu bukan milik pribadi. Atau koperasi itu adalah milik sebuah seperti bukan milik perorangan gitu. Ya. Jadi koperasi didirikan sebenarnya untuk menjangkau kaum lemah seperti dengan yang telah di atas. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela kehidupan kaumnya. Padahal karakteristik para koperasi didahulukan keperluan bersama. Jadi koperasi itu milik bersama. Jadi bukan keuntungan pribadi di dalam koperasi. Kemudian koperasi dia termaktub di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 5 tahun 92 tentang perkoperasian itu sendiri. Jadi koperasi muncul atau asal dari koperasi itu dibentuk dengan dasar hukum dengan undang-undang pasal 33. Jadi isinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan ayat 4-nya ditemukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Jadi koperasi memang sebagai wadah, ya, wadah untuk masyarakat. Paham ya? Paham. Terus pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 berbunyi di situ, badan usaha yang bermatakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasar prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi memang intinya koperasi didirikan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan koperasi itu sendiri di slide belakang ini adalah dia ditemukan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 yang berbunyi, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota, khususnya
dan masyarakat pada umumnya. Jadi memang koperasi dibentuk untuk membangun tatanan hidup masyarakat bawah itu koperasi ya. Memang dia dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah bersama mewujudkan cita-cita kaum masyarakat kelas bawah atau middle pyramid, bottom kelas bawah. Kita lanjut. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi di sini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25/92, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip. Jadi koperasi sendiri mempunyai beberapa prinsip. Pertama, keanggotaan bersifat sukarela terbuka. Jadi dalam koperasi itu siapa saja boleh masuk. Silakan masuk menjadi anggota, silakan masuk. Terus pengolahannya dilakukan secara demokrasi. Demokrasi berarti ya, kita bersama itu. Kita bersama, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pembagian sisa usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besar jasa usaha masing-masing anggota. Itu tadi. Ketika untung bisa, untungnya anggap saya 100.000, kita bagi orang ya 100.000 tuh kita bagi 5 gitu. Orang bisa dapat 200.000. Jadi bagi rata ya. Bagi rata. Laba atau ini bagi rata. Jadi koperasi bukan milik saya gitu. Jadi makanya itu bersama-sama. Terus yang selanjutnya pembagian balas jasa yang terbatas pada mandirian. Balas jasa itu tadi itu impact daripada apa yang kita lakukan bersama di dalam sebuah organisasi yang dinamakan dengan koperasi. Di sini paham ya? Paham Pak. Karena dia selanjutnya ada definisi usaha mikro, kecil dan menengah. Itu yang dimaksud UMKM. Dengar ya, UMKM ya. Benar. Usaha mikro, kecil dan menengah. Apa itu usaha mikro? Usaha mikro produktif milik orang perorangan dan atau usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro. Usaha mikro ini bisa jadi usaha kecil dulu. Makro besar ya. Bisa jadi paham ya? Iya bisa. Ini dia usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan bisa perorangan, bisa dengan usaha yang lain, dan bukan merupakan anak perusahaan. Jadi namanya saja usaha kecil. Jadi dia kalau pusat kan sekarang bisa ya. Dia kalau dia usaha kecil, yang kecil namanya kecil, usaha kecil. Misal namanya siapa? Ya, misalnya teman Aceh ini mau menjual suatu yang banyak di jalan-jalan tuh kayak bisa kebab, menjual kebab ya. Iya, usaha kecil perorangan. Dia masuk lagi ke usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau usaha sama juga dengan tadi itu, tidak jauh beda dengan usaha kecil. Usaha menengah juga begitu. Jadi tidak apa ya, dibandingkan dengan usaha kecil tadi, usaha menengah bisa mungkin bisa juga dilakukan oleh perorangan gitu. Jadi dia tidak masuk tengah-tengah yang ini kecil menengah
ini usaha menengah apa Ya ya? paham Pak, paham persoalan lain. Sekarang kita ke kriteria usaha ataupun kriteria ya. Ini patokan ini, patokan ini patokan untuk mendirikan sebuah usaha mikro, usaha kecil, dia usaha mikro. Dia memiliki yang bersih paling banyak 50 juta. Saya rasa ini apa Pak? Mungkin dia negatif ya. Kalau misalnya di teman aja tadi membuat utang, mungkin sampai 50 juta mungkin dia. Dia berubah, mengubah dan sebagainya. Kita mungkin banyak kan, sampai 2 atau 30 juta aja. Jadi usaha mikro itu milik yang bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah di mana tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahun paling banyak 300 juta. 300 juta harus memiliki portofolio atau laporan keuangan kalau mengetahui ya penghasilan sekian 300 juta itu sudah bisa dibuatin laporan keuangan, laporan rugi itu. Kalau yang tadi ini teman aja, ya mungkin kalau kan mungkin cuma sampai sini tuh dengan modal 20 juta ya. 20 juta ya bisa. Mungkin untuk ini aja ya, untuk pribadi Ya. ya untuk pribadi. Oke, Pak ya sampai sini ya. Ya paham Pak. Oke, lanjut. Lama nih tadi ya. Enggak. Ada kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut. Ini tadi ya. Iya. Tidak. Iya. Kriteria usaha kecil adalah sebagai memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Itu tadi tuh. Kayak macam dia menjual kebab. Dia yang mungkin menyewa di lahannya apa siapa? Saya teman Jul. dengan teman Jul. Misal teman Jul punya lahan di depan rumahnya gitu kan. Itu bisa disewa sama teman acak nih untuk menjual kebab di sini. Ya, tergantung negosiasinya berapa yang per tahun, per bulan tergantung komitmen. Jadi dia tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Dia bisa nyewa dan dia bisa nyewa dan silakan berjualan. Terus yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Nah, 2,5 miliar. Besar sekali usaha kebabnya Pak. 2,5 miliar itu sudah memerlukan laporan keuangan. Iya. Portofolio bisa masuk ke dalam perusahaan ini, usaha perusahaan. Bukan menengah ya, yang menengah ke atas ini. Di sini ada pertanyaan. Lanjut aja ya. Lanjut Pak. Ini kriteria usaha menengah. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut memiliki yang bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai yang paling banyak 10 miliar. Tidak termasuk tanah. Tidak juga termasuk tanah. Bayangin 10 miliar. Nah, jadi memang ini masalah budget gitu, masalah modal usaha gitu, ya. Walaupun mungkin sampai punya 10 miliar, tapi dia masih termasuk kategori usaha menengah, belum masuk kategori perusahaan gitu. Terus kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 rupiah, 2,5 miliar, dengan paling banyak 50 miliar. Jadi kriteria usaha menengah pasti dia beda dengan usaha kecil ya, usaha mikro. Jelas ya tahapannya ya? Jelas Pak, jelas. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, ingin bertanya Pak. Ya, terima kasih Kak. Silakan. Izin bertanya. Ya, namanya dulu sebelum namanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aca di Walapia.
Apa perbedaan dasar terkait kooperasi dan UMKM? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Siapa saya ulang? Apa perbedaan dasar Dasar kooperasi dan UMKM. Ya, Baik. Saya coba jawab ya. Untuk UMKM sendiri, kepemilikannya dan dari sebuah badan usaha atau perorangan yang memberikan atau menanam modal pada usaha tersebut. Misal, mungkin adalah kepemilikannya dari sebuah badan usaha atau perorangan dan di sini bisa masuk perusahaan di sini di dalam UMKM ini ya. UMKM sendiri kepemilikannya dari sebuah badan usaha atau perorangan yang memberikan atau menanamkan modal pada usaha tersebut. Bisa usaha patungan ini kalau UMKM bisa lebih dari satu orang. Misal dia mau buat usaha UMKM, mungkin cuma punya modal 100 juta misal, dan sedangkan usaha yang mau dibangun misalnya dia minimal 200 juta gitu. Dia boleh ngajak yang lain gitu. Jadi teman siapa yang mau gabung ke sini? Ya, siapa yang mau kolaborasi ini ya untuk membangun UMKM gitu. Untuk menggenapkan dia yang 200 juta gitu. Ya, okay. Sedangkan koperasi sendiri kepemilikannya merupakan seluruh anggota yang memakai jasa dari koperasi tersebut. Jadi tadi itu penjelasan awal itu koperasi itu. Jadi koperasi dibentuk itu memang berdasarkan komitmen bersama, kepemilikan bersama, dan hasil bersama. Paham ya? Jelas ya? Koperasi begitu ya. Jadi perbedaan mendasar itu koperasi begitu. Ketika UMKM bisa lebih dari satu orang teman misalnya, kalau tadi seperti budgetnya begitu 200 juta, mungkin teman-teman kurang modal untuk menerapkan, mungkin dia cuma punya 100, bisa teman lain bisa gabung sama dia itu. Kan koperasi begitu, koperasi yang kecil, skala kecil, dan membangunnya bersama, kepemilikan bersama, rugi bersama, untung bersama, menanggungnya bersama gitu. Koperasi. Paham ya sampai sini? Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Itu saya cukupkan kelas sampai sini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam kelas saya. Semoga kita selalu diberikan perlindungan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.